tanggal 13 Desember 2022 adalah dimana hari itu istri sedang libur kerja, tepat pukul 8 lewat tanggal 13 malam itu pukul 20 lebih sekian menit saya baru pulang jualan. Habis itu saya bikin kopi karena istri sedang tidur. Nah, di saat itu kopinya sudah matang, baru diaduk, baru mau ditaruh sebentar mau diminum, tiba-tiba istri mengeluarkan seperti air seni. Ternyata itu pas nanya ke temennya yang sudah pengalaman, ternyata itu ketuban bocor. Nah, akhirnya malam itu juga kita langsung pergi cari rumah sakit terdekat. Nah, setelah itu kita sebelum ke rumah sakit terdekat kita ke puskesmas, namanya puskesmas Keranggan yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal kita tinggal. Nah, di saat itu kira-kira jam 8:30 malam itu di puskesmas sepi. Akhirnya ada dokter, kita di USG di sana. Dicoba USG, ternyata ketubannya rembes, tapi bayinya karena bayinya kembar masih ada detak jantung. Nah, posisi itu saya lupa jelaskan usia kandungan dari istri saya itu tanggal 28 Desember, rencana itu genap 7 bulan, kita rencana mau 7 bulanan. Nah, tapi di tanggal 13 itu malam sudah mulai ada gejala seperti itu. Hanya ke puskesmas itu, puskesmas tidak bisa menangani. Akhirnya kita disuruh untuk langsung datang ke rumah sakit terdekat. Nah, yang terdekat di antara itu adalah rumah sakit Hermina Serpong di Muncul. Nah, di saat itu dicek ternyata pihak rumah sakit mengatakan kalau seandainya tempat di sana sudah penuh. Adapun misalkan mau nunggu di sana, kira-kira belum tahu pasti waktunya kapan, tapi diestimasikan sama dokternya antara 2-3 hari baru dapat tempat. Itu pun tempatnya dari pihak rumah sakit Hermina, dia cari-cari tempat rumah sakit yang kira-kira mungkin istilahnya itu seperti kayak rekanan mereka gitu, rumah sakit mana gitu. Tapi estimasinya 2-3 hari. Itu pun belum tentu katanya, itu dokter yang bilang sendiri. Nah, di saat itu tidak ada lagi ketenangan di sana, nggak ada solusi yang menenangkan. Akhirnya kita minta yang terbaik, gimana nih? Akhirnya pihak rumah sakit menganjurkan untuk ke rumah sakit yang lebih besar. Itu harus ke Fatmawati, kalau enggak satu lagi saya lupa, di daerah Jakarta, Persahabatan atau apa gitu. Nah, akhirnya sebelum ke rumah sakit Fatmawati, kita lebih dekat dari Hermina itu rumah sakit daerah, yaitu RSUD Tangsel, Tangerang Selatan. Nah, ini kita ya udah ke sana dulu katanya gitu, ke RSUD Tangsel. Akhirnya kita ke RSUD Tangsel. Singkat ceritanya, di sana tidak memadai alatnya karena ruangan NICU-nya untuk bayi kembar tidak ada, jadi cuma ada satu.
Nah akhirnya singkat ceritanya kita langsung anjurkan untuk ke rumah sakit Fatmawati, tapi tidak dirujuk dari Hermina, dari puskesmas dari Hermina, dari RSUD itu tidak dapat rujukan karena bilangnya mereka itu katanya langsung ditangani gitu. Jadi kita nggak dirujuk, udah akhirnya kita ke rumah sakit Fatmawati. Nah singkat cerita di Fatmawati itu kira-kira kita sudah masuk jam 12 malam, kurang lebih dari jam 20 lebih itu jam setengah 9-an malam sampai rumah sakit Fatmawati jam 12-an kurang lebih, malah lewat kayaknya. Lama kita nunggu kabar gimana, katanya tidak ada di sana. Jadi di sana cuma ada alat nicunya itu cuma satu. Nah itu pun pihak rumah sakit ada dokter atau suster gitu ya yang menemui kita gitu, ngobrol itu ya di sini cuma satu Pak katanya. Jadi kalau Bapak mau ditanganin sih silahkan bikin perjanjian, kita bikin perjanjian, nanti kita lakukan penanganan, tapi alatnya cuma satu. Nah sedangkan kan istri saya hamilnya itu bayinya 2 kembar. Nah jadi nggak ada solusi di sana. Pada intinya nggak dari rumah sakit sebelumnya sampai ke Fatmawati tidak ada solusi. Kita minta nih kira-kira gimana yang terbaiknya itu. Katanya yang terakhir itu paling Bapak langsung ke RSCM gitu. Itu udah terakhir deh katanya gitu. Itu kata pihak yang ada di Fatmawati. Akhirnya kita singkat ceritanya kita agak sedikit buru-buru karena istri juga sudah meringis-ringis karena ada ketubannya yang bocor kan. Kita khawatir juga kehabisan ketuban, gimana nasib bayinya. Itu tanpa ada penanganan sih, nggak ada USG atau apa di sana. Udahlah, singkat cerita pada akhirnya kita langsung ke RSCM, kita pasrah aja karena memang pas sudah kondisinya seperti ini udah tinggal kita pasrah sama Tuhan yang Maha Kuasa, yang yang menghendaki semuanya seperti ini. Udah kita pasrah, akhirnya kita sampai ke rumah sakit Cipto. Nah, pas di Cipto alhamdulillah di sana langsung ditanganin. Dalam arti ditanganin, di saat saya turun dari kendaraan itu bawa istri dikasih kursi roda untuk naik kursi roda, saya di belakang petugas yang dorong. Petugasnya itu yang masih teringat di telinga saya itu, dia bilang di sini tenang aja Pak, di sini diurusin gitu, di sini ditangani, Bapak tenang aja gitu. Nah itu pun setelah saya cerita gini-gini, saya dari Serpong gitu, dari daerah Cisauk Serpong terus ke rumah sakit ini itu akhirnya karena mungkin alatnya nggak memadai, ya udah di sini tenang aja Pak gitu, di sini bagus kok katanya. Nah itu dia yang menenangkan kita. Nah singkat ceritanya udahlah, kita langsung istri dibawa ke lantai 3 itu langsung ditanganin tanpa ditanya harus gimana, maksudnya nggak ditanya tentang Bapak mau bayar pakai apa, Bapak harus ini nanti ya kira-kira ini gitu, tentang biaya lah, administrasi itu tidak di sana. Jadi ini pengalaman saya sendiri. Jadi pas saya ke rumah sakit Cipto itu langsung ditanganin, istri langsung diinfus, langsung dikasih oksigen, langsung ditanganin di USG gitu. Itu pas posisi kesana itu kira-kira posisinya jam 1:30-an, jam 1 lewat gitu, jam 1 lewat. Udah pada akhirnya di sana udah ditanganin. Saya cuman disuruhnya untuk daftar aja gitu, daftar aja gitu. Nah daftar di sana itu sama petugasnya juga ada pilihan di sana, ada BPJS, ada ini BPJS aja gitu. Jadi petugasnya semua yang ngarahin gitu. Jadi itu yang bikin tenang, dan ini pengalaman pribadi saya.
Nah, hari ini hari tanggal 7 ya, tanggal 7 Februari. Jadi istri saya di saat dicipta itu malamnya itu masuk pagi ya, masuk tanggal 14, berarti dari tanggal 13 ke tanggal 14 kita baru dapat dicipto. Akhirnya besoknya istri saya kira-kira jam 11-an itu masuk ke rongsen ya, di rongsen dulu. Nah, habis rongsen di USG. Nah, habis di USG tidak lama dari itu istri saya langsung ditangani lahiran. Alhamdulillah lahirannya dengan posisi seperti itu normal gitu. Itu dokter yang menanganin, yang kita lihat itu kurang lebih 12 orang gitu. Jadi penanganannya luar biasa. Jadi ya alhamdulillah, jadi penanganannya benar-benar menenangkan sih. Jadi kita terharu juga. Kira-kira jam 1:04 atau pokoknya jam setengah satuan lebih sedikit itu bayi pertama lahir. Selang 4 menitan kurang lebih bayi kedua lahir. Jadi dua-duanya alhamdulillah selamat. Nah, pas lahir itu bayi pertama yang keluar itu beratnya cuman 670 gram, dan bayi kedua yang lahir kedua itu 780. Nah, pada saatnya di sana setelah tanggal 14 lahiran, kira-kira jam setengah satu lewat ya, jadi selang waktunya ke bayi kedua tuh nggak lama sih. Jadi di situ istri sepertinya kekurangan darah ya, jadi nambah darah berapa kantong, dan di sana darahnya itu ada namanya bank darah, jadi cuma di sebelah gedung doang, jadi kita nggak kemana-mana, jadi cepet ditangani di sana gitu, di Cipto ya, Cipto Mangunkusumo RSCM. Nah, di situ bayi yang 670 sama 780, singkat ceritanya ya sudah dirawat di sana, di ruangan NICU namanya gitu, di ruangan NICU. Dan di ruangan itu ya alhamdulillah nggak kekurangan ruangan, jadi di sana banyak lah gitu, banyak ruangannya itu banyak, jadi prepare untuk yang seperti itu, yang kembar itu ya alhamdulillah, bukan hanya kembar sih, tapi untuk bayi yang sangat prematur itu ibaratnya sudah disiapkan ya alhamdulillah. Terima kasih ya yang untuk pihak Rumah Sakit Cipto lah gitu, fasilitasnya luar biasa. Nah, singkat ceritanya itu tanggal 15 istri sudah mulai bisa pulang, sudah diizinkan pulang karena kondisinya udah membaik, tapi kedua bayi ini masih harus dirawat di sana. Nah, sampai saat ini itu dari mulai tanggal 14 alhamdulillah ada perkembangan terutama untuk berat badan yang dari 670 sama yang 780. Nah, sampai saat kemarin tanggal kira-kira tanggal berapa ya, terakhir nengok itu kira-kira tanggal sekarang tanggal 7 ya, sekarang tanggal 7, kira-kira tanggal 3 atau tanggal 2 itu berat badan keduanya, yang satu yang dari 670 itu masuk ke timbangan 1362 lebih, kurang lebih pokoknya 1360 gitu, 62, atau itu sebelum itu nimbangnya sih gitu, karena si dede ini habis diganti selangnya, jadi mungkin beratnya itu stuck di sana, jadi 1362. Aturan mungkin bisa lebih karena memang harus ganti selang beberapa minggu atau bulan gitu, mereka harus ganti selang. Nah, kalau untuk yang 700 ya, yang 780 per tanggal itu
dia udah bisa ke ruangan lain gitu, karena posisi selang oksigennya udah bisa dilepas. Jadi beberapa bantuan alat itu udah mulai bisa dilepas, dipindah ruangan ke SC4. berat badannya itu di 15 lebih gitulah. Alhamdulillah. Itu cerita tentang perjalanan istri saya melahirkan sampai sekarang. Baik kita yang kemarin ini ya alhamdulillah sehat, walaupun harus tetap organ tubuhnya harus pematangan karena lahirnya itu belum cukup bulannya gitu. Ini adalah sebuah perjalanan ya, jadi buat dokumentasi nih buat saya, keluarga, dan kedua anak saya. Mudah-mudahan dia tumbuh baik, sehat, nanti kelak keduanya menjadi wanita yang solehah, yang bisa berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.